Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di pagi hari ini. Keluargaku dimanapun berada, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 yang menjadi ayat pokok pembahasan kita, perenungan kita dalam ibadah raya minggu kemarin. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Keluargaku, Yesus datang bukan untuk membatalkan atau meniadakan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapinya. Kita bersyukur firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 berkata begini, "Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya." Saudara, tidak ada satu manusia pun yang mampu dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa salah, tanpa dosa melakukan hukum Taurat. Hanya Yesus. Dia melakukan semua tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat. Kalau kita melihat dari 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan mengingini milik sesamamu. Saudara, untuk bisa menjaga tangan kita tidak mengambil milik orang lain, bisa. Tapi untuk menjaga hati dan pikiran kita untuk tidak cemburu akan berkat orang lain, untuk tidak cemburu terhadap apa yang orang lain dapatkan, orang lain miliki, kita nggak bisa. Tapi Yesus, dia melakukannya dengan sempurna. Yesus menggenapi semua tuntutan yang ada di hukum Taurat. Sehingga hari ini, kita memperoleh kebenaran di dalam Allah, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi kita memperoleh kebenaran di dalam Allah karena kita percaya kepada Yesus yang melakukan semua tuntutan itu dengan sempurna. Kebenaran kita adalah kebenaran Kristus. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh Allah karena kebenaran Kristus. Yesus menggenapi semua tuntutan hukum Taurat melalui ketaatannya. Sehingga hari ini setiap kita yang percaya kepadanya, kita dapat datang ke hadapan Allah dengan status sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah karena kita percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudaraku, kalau kita memperhatikan hal ini, harusnya kita mengerti sekarang bahwa kita bukan tidak harus melakukan segala aktivitas kerohanian. Ada orang yang berpikir, Yesus sudah datang, sudah lahir, kita nggak perlu lagi membangun budaya berdoa, budaya membaca Alkitab, budaya untuk beribadah. Buat apa? Yesus sudah menggenapi semua tuntunan itu. Bukan. Yesus menggenapi semuanya supaya hari ini kita dapat terus berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita melawan semua tabiat dosa yang ada dalam hidup kita tanpa ada rasa takut. Tanpa ada rasa takut dihukum, rasa takut ditolak. Karena kita punya satu jaminan bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk melakukan apa yang benar. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita perbuat, tapi bukan berarti kita tidak membawa diri kita untuk melakukan, berbuat apa yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Seringkali kita mudah terprovokasi dengan intimidasi dari si jahat. Kita ini gampang sekali lelah dan berhenti berusaha untuk melakukan apa yang baik. Kita ini gampang sekali untuk mundur dari usaha untuk melakukan yang benar. Tapi kita bersyukur hari ini kita punya Roh Kudus yang menolong kita supaya kita dapat melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Allah. Karena kalau dulu hukum Taurat ditulis di dalam batu, hari ini semua hukum itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang menjadi penolong kita, mengingatkan kita, menuntun kita supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keluargaku, biarlah kita memahami hal ini. Mari kita bangun budaya hidup dalam ketaatan. Lakukan segala perintah Tuhan. Hiduplah melakukan perkataan Tuhan. Hiduplah dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pernah takut kalau kita gagal. Dan saya mau kasih tahu kita pasti akan mengalami kegagalan dalam pengiringan kita. Mungkin saudara mendengar ini dan berkata, wah Bapak kurang iman. Bukan, saya bukan kurang iman.
Saya realistis melihat kehidupan kita yang di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan kita sendiri ini adalah manusia yang berdosa, yang lebih mudah menginginkan melawan Allah daripada menuruti isi hati Allah. Kita bersyukur waktu kita terus berusaha berjuang melawan kedagingan kita punya satu kepastian bahwa seberapa kali pun kita jatuh, Allah akan menolong kita, membangkitkan kita, sehingga kita berdiri kembali. Kita dapat melakukannya tanpa rasa takut. Mari terus kejar hidup dalam kekudusan. Di dalam perikop yang kita baca ini, dalam pasal yang kelima ini, ayat terakhirnya adalah, sebab itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Tuhan mau supaya kita mengalami kesempurnaan. Sekalipun kesempurnaan kita bukan ketika kita ada di bumi, kesempurnaan kita adalah ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kita diberikan tubuh kemuliaan, kita disempurnakan oleh Allah. Tapi selama kita hidup di dunia, Tuhan mau supaya kita membangun budaya yang baik dalam hidup kita, budaya ketaatan dalam hidup kita. Keluargaku, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mungkin kita di kantor hari ini, mungkin kita ada di tempat berusaha, tempat kerja kita. Biarlah kita melihat hidup kita dengan benar, bahwa Allah mau memproses hidup kita. Kita dibenarkan satu kali, tapi kita dikuduskan berkali-kali dari satu area kepada area yang lain. Allah menguduskan kita. Dan jangan pernah takut kita ditolak. Kenapa? Karena kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan oleh karena kita percaya kepada Kristus yang sudah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat bagi setiap orang percaya. Keluargaku, biarlah di sepanjang minggu ini kita memperoleh perenungan yang baik. Kita diingatkan oleh Roh Kudus. Sandarkan hidup kita. Berjalan di dalam kebenaran. Berjalan di dalam perintah-perintahnya. Semua yang kita lakukan dengan ketulusan. Semua yang kita lakukan bagi Allah dengan kesungguhan. Tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya sekali Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita sungguh-sungguh membawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh membawa seluruh kehidupan kita untuk menyembah Allah, hidup dalam ketaatan, dan melayani Dia dalam segala kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat memasuki minggu yang baru. Saya berdoa supaya sepanjang minggu ini kita mengalami berkat dan tuntunan dari Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah dunia yang hari ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman. Tapi saya percaya bagi kita orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, selalu ada perlindungan, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan setiap kami boleh dapat perenungan yang baik dari firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau datang bukan untuk membatalkannya, tapi untuk menggenapinya. Kami bersyukur karena Yesus adalah pribadi yang menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, kami dibenarkan di hadapan Allah. Supaya kami hari ini dapat terus membangun hidup yang baik di dalam Engkau tanpa rasa takut, Tuhan. Karena kami tahu kami diterima oleh Allah bukan karena perbuatan kami. Kami diterima karena kami percaya kepada Yesus. Tolong kami, Roh Kudus, tolong hati kami, ubah hati kami supaya kami hidup dalam takut akan Tuhan. Kami hidup dalam pengiringan yang benar kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada hari ini. Biarlah berkat dan sukacita dan sejahtera menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di Tuhan, keluargaku, selamat beraktivitas di hari Senin ini. Tuhan memberkati. Shalom.